Men, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya. Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan dari cerita di chapter sebelumnya. Untuk yang belum menonton chapter sebelumnya, tonton dulu ya kawan. Oh ya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel Melody Cerita. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diperlihatkan salah satu jinggang sedang membawa bendera dan memasuki istana surgawi. Dia pun membawa berita kalau tentara surgawi telah kalah di garis depan. Asura pun telah masuk dan itu sangat sulit dipercaya. Sekarang Asura sedang menuju masuk istana. Asura yang keras kepala itu akan merusak ketenangan surga. Para penasihat istana pun bertanya kenapa dia begitu cemas, apakah dia dari garis depan. Dan jinggang itu berkata, apakah mereka sudah tahu kondisi di garis depan? Pasukan mereka dipaksa mundur, musuh dipimpin langsung oleh sang Raja Asura gila dan Raja Tangisan. Kedua raja itu hampir membunuh seluruh pasukan garis depan surgawi. Berita itu pun membuat para penasihat itu kaget. Dia pun bertanya-tanya bagaimana kondisi Dewa Medis, karena mustahil belum pernah terjadi seperti ini sebelumnya. Raja Tangisan mantra asamnya itu sangat berbahaya menurutnya. Dan jinggang itu pun berteriak, pasukan surgawi dipukul mundur. Yang paling parah adalah di sisi Asura, Raja Gila di garis depan sungguh tidak tertolong. Semuanya kacau dibuatnya. Dan lebih dari selusin komandan pasukan surga dikalahkan dengan brutal. Dia bergegas kembali untuk mencari tahu kenapa seperti tidak ada yang peduli pada mereka. Dia pun berteriak, apa ada yang bisa memberitahunya? Dan hanya Guanyin lah yang bisa menjawabnya. Sedangkan cerita pun dibawa ke sisi kolam surgawi. Di sana adalah kolam surga yang memiliki efek ajaib. Seluruh tentara yang terluka di medan perang akan dikirim ke sana. 1 hari berendam bahkan mampu menghilangkan seluruh cedera maupun luka parah. Di sana pun terlihat para pasukan sedang berbincang. Mereka bertanya-tanya akankah situasi akan lebih baik. Perang dengan Asura ini telah begitu lama terjadi. Kali ini mereka tampak lebih bengis dan kejam. Salah satu pasukan pun berkata dia sungguh tidak tahan dengan instruksi dari atas. Mereka seakan sengaja menyerahkan garis depan. Para komandan grup juga tidak berdaya dibuat para Asura. Ini seperti bunuh diri. Mereka juga mendengar bahwa atasan memang menahan bantuan untuk garis depan. Wajar saja kalau mereka gagal. Mereka tidak berada di garis depan atau mungkin hanya memperhitungkan dari atas meja. Mereka pun berpendapat mungkin jika komandonya ada di bawah Jenderal Mata Tiga Erlang akan lebih baik. Karena dia pasti akan lebih sering turun tangan. Peperangan kali ini pun bukanlah main-main karena 4 Raja Asura turun sekaligus. Dan tiba-tiba Guanyin pun muncul di tengah percakapan itu. Itu membuat para prajurit itu pun kaget karena Guanyin mendengarkan semua percakapan mereka. Guanyin pun berkata sebagai tentara surga, disiplin itu penting. Mereka berargumen militer di tempat terbuka. Jika situasi rahasia internal tersebar, maka bisa berbahaya. Semua turun menjadi prajurit cadangan level 3. Hari ini mereka harus mengulang pendidikan untuk menjadi pasukan utama. Dan ini keputusan langsung darinya, Sasin Guanyin. Dia pun langsung meninggalkan kolam itu. Itu membuat para pasukan itu kaget. Dan salah satu pasukan pun bertanya, itu semua karena dia mengalami sendiri banyak sekali korban berjatuhan.
Dia pun meminta penjelasan dari Guan Yin. Kenapa mereka seakan bunuh diri? Wajar mempertanyakan kapasitas Guan Yin sebagai pemimpin. Pertempuran di gerbang utama kalah di bawah pimpinan Guan Yin sendiri. Apa dia mengakui bahwa pertanyaan mereka bukanlah kesalahan? Guan Yin pun menjawab, apakah prajurit itu sadar di mana letak kesalahannya? Itulah diskusi tentara level 5 di bawahmu. Sang prajurit pun menjawab lagi, Guan Yin merasa benar, lalu bagaimana dengan hal lainnya? Dan perdebatan itu pun masih berlanjut. Guan Yin pun berkata dia adalah pemimpin mereka. Tidak ada yang salah di dalam perintah serta tugas untuk mereka. Pertanyaannya itu merupakan kesalahan. Jika dia melaksanakan perintahnya dengan baik, hal-hal buruk tidak akan pernah terjadi. Yang lain turun di level 3. Dan untuk yang bertanya turun satu kelas lagi menjadi level 4. Itu pun membuatnya sangat kaget. Dia pun sangat kesal dan berkata kalau Guan Yin sangatlah pengecut karena argumennya tidak masuk akal. Salah satu prajurit pun berkata untuk sebaiknya menghentikan perdebatan itu. Dan semoga Guan Yin diberkati karena tidak ada harapan baginya menjadi komandan dalam perang kali ini. Lalu diceritakan alasan Guan Yin memimpin peperangan ini karena perang kali ini dibawa bayang-bayang perang 3 dewa. Langit, dewa gelap, dan Asura. Hanya Guan Yin lah yang mampu mengimbanginya dengan basis kekuatan, disiplin, dan kebijaksanaannya. Lalu diceritakan di peperangan Asura melawan Surgawi, tentara surga mulai mengimbangi kebrutalan Asura. Lalu kurang dari sebulan kondisi pun berbalik. Keempat gerbang surga dikalahkan oleh amukan Asura. Tanpa diduga Asura mampu menghancurkan pelindung surga dan kembali menekan. Para pasukan surga pun memutuskan untuk mundur menerima serangan itu. Dan sang Raja Asura pun berkata, bertahun-tahun berperang, surga terlalu angkuh. Tampaknya kemampuan mereka tidaklah meningkat. Peperangan sebelumnya masih lebih menarik. Dia pun bertanya-tanya kemana para pasukan itu akan melarikan diri. Yang mengatakan itu pun adalah Raja Kesedihan Bandi. Dia pun berkata terlalu naif mundur dari setiap istana. Dan dia bertanya-tanya apakah hanya itu pilihannya. Mereka hanya bisa menunggu dan terjebak. Hanya lingkaran kepunahan. Dewa surga pada akhirnya hanya bisa menyusut lalu mengecil, menangis dan menangislah hingga mati. Dia pun memerintahkan para pasukan Asura untuk memburu para pasukan surga. Jangan membiarkan mereka masih bernafas. Kejar dan bantai pasukan dewa. Jangan biarkan siapapun lolos. Dan salah satu raja pun berkata, apa benar perpecahan istana surga tampaknya telah melemahkan kekuatan tentara surganya. Mengalahkan lawan yang lemah itu sangatlah membosankan. Tapi dapat memusnahkan kebencian mereka selama bertahun-tahun bukanlah hal yang tidak menyenangkan. Yang mengatakannya adalah Raja Keputusasaan, Karakanta. Dia pun berkata lagi, tentara surga lari ke sana kemari. Tidak ada resistensi dari kekuatan panas ini sama sekali. Dilihat dari posisi istana surga, mereka sangatlah kacau. Waktu peperangan ini akan segera habis menurutnya. Dan dia pun memerintahkan para pasukannya untuk menyerang surga. Karena pasti ada mereka yang gagal dan putus asa untuk mereka yang berhasil. Dia pun menghancurkan formasi dari dewa perang. Sedangkan para penasihat istana berkata situasinya sangat gawat. Dan dia bertanya apakah ada respon dari kaisar. Lalu para penasihat istana itu pun berkata pada Raja Istana Timur kalau menunjuk Jenderal Guan Yin sebagai panglima adalah hal yang salah. Mereka butuh tanggapan di Sitian dan meminta posisi komandan diganti sekarang. Lalu Raja Timur pun menenangkan mereka karena kaisar sedang berpikir belum berkenan bisa menjawab.
Para penasihat itu pun menekan karena sudah tidak ada waktu lagi, dan Raja Timur pun berkata mereka belum dikalahkan meski mungkin mendapat hantaman serius. Dalam perang tidak dapat dihindari bahwa akan ada kerugian, tapi setiap orang harus percaya dan yakin terhadap para jenderal terbaik mereka. Di Scythian hanya belum menjelaskan keyakinannya pada mereka semua mengenai hal itu. Dan para dewa, hidup mereka senantiasa makmur dan sejahtera. Tidak akan ada hal yang hilang. Jadi janganlah kesal atas argumen Raja Timur. Tapi dia sebagai tetua di garis depan akan menjamin bahwa tidak akan ada asura satupun yang menginjakkan kaki di istana surgawi. Sedangkan di Scythian sedang menggunakan pedangnya. Dia pun berpikir dan tiba-tiba Raja Istana Timur pun masuk dan berkata pada di Scythian kalau keraguannya tidak butuh diketahui oleh semua orang. Semua orang mengira situasi kita sedang sekarat. Mereka perlu melakukan opsi yang efektif guna melindungi istana. Bahkan dewa tidak memahami akhir dari sesuatu yang bisa menimpanya. Di Scythian pun menjawab mempertahankan istana. Dia pikir takdir apa yang terjadi. Dia pun bertanya lagi, menurutmu apa aku perlu merevisi posisi kepercayaanku tentang Guanin dalam memimpin tentara surga? Raja Timur pun menjawab, di antara jenderal surga mungkin tidak tertandingi si Guanin itu. Namun, jangan ragu terhadap penilaian dia sendiri. Dan di Scythian pun menjawab pada kawan lamanya, dirinya mengingatkannya tentang situasi perang ini seakan ada rahasia yang mencurigakan. Lalu Raja Timur pun berkata intinya, dia harus lebih tegas meski situasi benar-benar tidak mudah. Dan di Scythian pun bertanya, apa itu surga? Seberapa penting bagi Raja Timur? Raja Timur pun berkata lagi, pada kesempatan sebelumnya para dewa berkumpul membahas mengenai insiden surga. Itu terasa begitu penting, karena pentingnya surga juga merupakan tanda pertahanan akan kebenaran. Di Scythian pun berpikir tentang insiden yang dimaksud oleh Raja Timur. Asura penuh ambisi, Asura berjuang menghancurkan istana. Apakah tepat pilihannya tentang Dewa Guanyin? Apakah ini juga akan menjadi takdir langit? Dan Raja Timur pun kembali menjawab pertanyaan sang kaisar, juga para tetua di luar seperti itu. Para dewa memiliki cara mereka sendiri, hanya saja mereka peduli dengan cara yang berbeda dengan sang kaisar. Lalu akhirnya di Scythian pun meminta Raja Timur untuk berdiskusi dan menjelaskan dari pikirannya. Namun sayangnya cerita pun dibawa ke sisi Guanyin. Terlihat Guanyin sedang meminum teh ditemani dengan pelayannya. Dan tiba-tiba Dewa Erlang pun datang ke tempat Guanyin. Pelayan itu pun pergi meninggalkan mereka dan akhirnya mereka berdua pun berdiskusi. Dewa Erlang pun berkata belum pernah terjadi sebelumnya perang berkecamuk membentang luas di dunia langit. Dan Guanyin pun hanyalah berkata dia sudah tahu Dewa Erlang sedang diincar. Para jenderal barat dikalahkan dalam beberapa peperangan dan mereka melemparkan semua tanggung jawab padanya. Erlang pun menjawab perang surgawi lainnya juga kurang memuaskan. Mereka mungkin hampir tiba di titik puncak peperangan. Dan akhirnya Guanyin pun menanyakan apa rencana dari Dewa Erlang. Dewa Erlang pun meminta untuk mengatur strategi tentara surgawi. Dan dia pun memutuskan untuk kembali ke posisi peperangan dan meninggalkan Guanyin. Sebelum dia keluar, dia pun berkata ada seseorang dewa tangguh di sisi mereka. Jadi Guanyin harus segera menyelesaikannya. Mendengar perkataan itu pun, Guanyin hanya bisa menggumam. Sedangkan cerita saat ini dibawa ke sisi sang Raja Gila Luo Hu. Di sana terlihat dia sedang menaiki naganya. Dan tiba-tiba dia mendatangi surga. Dia turun dari naganya dan disambut dengan ribuan tentara surgawi. Lalu, apakah yang terjadi?
Saksikan ya kawan di chapter selanjutnya. Bakal seru banget nih. Terima kasih ya untuk kalian sudah menonton sampai sejauh ini. Jangan lupa juga like dan subscribe kalian. Dan sampai jumpa.